Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismiralda, kelas 2 APA reguler. Di sini saya sedang mengikuti ujian UTS yang diberikan oleh Pak Bayu Mujrimin MPDI. Materi yang akan saya sampaikan adalah godaan. Pendahuluan. Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Allah menjadikan kalian khalifah di dalamnya, maka berhati-hatilah terhadap dunia. Hadis riwayat Muslim. Manusia hidup di dunia penuh ujian. 3 sumber utama godaan: dunia, setan, dan nafsu. Pentingnya memahami ketiganya untuk menjaga iman. Godaan dunia. Definisi: kesenangan dan kenikmatan duniawi yang bersifat sementara. Contoh: harta berlebihan, jabatan, dan kekuasaan popularitas. Bahaya: melalaikan akhirat, memicu keserakahan. Contoh lainnya: harta kekayaan berlimpah, godaan untuk terus mengejar uang dan materi hingga melupakan nilai-nilai moral, ibadah, atau kepedulian terhadap sesama. Kekuasaan dan jabatan. Hasrat untuk berkuasa bisa membuat seseorang melakukan apa saja, bahkan menghalalkan segala cara demi mendapatkan posisi tinggi. Ketenaran atau popularitas. Keinginan untuk dikenal dan dipuji banyak orang bisa membuat seseorang melupakan tujuan hidup yang sebenarnya dan melakukan sesuatu hanya demi pencitraan. Kemewahan dan gaya hidup hedonis. Terlalu mencintai kemewahan bisa menjauhkan seseorang dari rasa syukur dan membuatnya mudah terjebak dalam gaya hidup konsumtif. Nafsu dan pergaulan bebas. Godaan untuk mengikuti hawa nafsu seperti seks bebas, narkoba, atau mabuk-mabukan yang bertentangan dengan norma agama dan sosial. Dendam dan amarah. Godaan untuk membalas dendam atau terus menyimpan amarah bisa menghalangi seseorang untuk hidup damai dan memaafkan. Kemalasan dalam ibadah atau kebaikan. Godaan untuk menunda atau meninggalkan kewajiban ibadah karena sibuk dengan urusan dunia. Godaan setan. Definisi: musuh nyata manusia yang menggoda kepada keburukan. Strategi setan: membisikkan keraguan atau was-was, menghias dosa agar tampak indah, menghalangi dari kebaikan. Dalil: sesungguhnya setan itu musuh bagimu, maka jadikanlah ia musuh. Al-Quran Surah Fatir ayat 6. Contoh lainnya: membuat lalai dari ibadah. Setan menggoda agar seseorang malas sholat, menunda-nunda, atau bahkan melupakannya sama sekali. Membangkitkan rasa sombong dan riya. Misalnya saat seseorang berbuat baik lalu merasa lebih baik dari orang lain, atau ingin dipuji. Ini adalah bentuk ujian dari setan agar amal ibadah menjadi sia-sia. Mendorong kepada zina atau pergaulan bebas. Godaan untuk mendekati zina, memandang haram, atau membuka aurat agar mengundang syahwat. Menghasut untuk berkata bohong, mengumpat, dan menfitnah. Setan membisikkan agar seseorang berkata buruk tentang orang lain atau menyebar fitnah demi keuntungan pribadi. Menumbuhkan rasa iri dan dengki. Ketika melihat orang lain lebih sukses atau bahagia, setan membisikkan rasa iri hingga timbul kebencian, membuat putus asa dari rahmat Allah. Setan akan membuat orang merasa bahwa dosa-dosanya terlalu besar untuk diampuni, padahal Allah Maha Pengampun. Mengajak bersikap pelit atau kikir. Setan menakut-nakuti seseorang bahwa jika ia bersedekah hartanya akan berkurang, padahal sedekah justru menambah keberkahan. Menggoda untuk menunda tobat, misalnya, nanti saja bertobat, masih muda, padahal ajal tidak menunggu tua. Godaan nafsu. Definisi: dorongan dalam diri menuju kesenangan tanpa batas, macam nafsu amarah atau amarah agresif, nafsu syahwat atau keinginan fisik berlebihan, nafsu duniawi atau cinta dunia. Dalil: dan adapun orang yang takut akan kedudukan Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surga tempat tinggalnya. Al-Quran Surah An-Nazi'at ayat 40-41. Contoh lainnya: nafsu syahwat, dorongan untuk melakukan hubungan di luar nikah, menonton hal-hal yang mengandung pornografi atau memandang yang diharamkan. Nafsu makan berlebihan atau lahap atau mubazir, makan tanpa kontrol berlebihan atau terlalu menuruti selera hingga merusak kesehatan atau mengabaikan yang lain atau tidak seperti berbagi. Nafsu amarah, mudah tersulut emosi, memaki, menyakiti orang lain secara fisik atau verbal karena tidak mampu menahan amarah. Nafsu ingin balas dendam.
tidak mampu memaafkan dan malah ingin membalas, meski dengan cara yang melanggar norma atau hukum. Nafsu ingin dipuji dan dihormati, selalu ingin diakui, disanjung, dan bahkan sampai melakukan hal-hal yang tidak tulus dan manipulatif demi pencitraan. Nafsu cinta dunia secara berlebihan, terlalu cinta harta, jabatan, popularitas, hingga mengabaikan akhirat dan nilai moral. Nafsu malas dan menunda-nunda atau taksir, godaan untuk bermalas-malasan, enggan berusaha, menunda-nunda kewajiban atau pekerjaan penting. Nafsu itu bagian dari diri manusia, tapi jika tidak dikendalikan bisa menjerumuskan ke dalam keburukan. Dalam banyak ajaran agama, melawan nafsu atau jihad an-nafs dianggap sebagai bentuk jihad yang paling besar. Cara menghadapi godaan: meningkatkan iman, sholat, zikir, baca Al-Quran, bergaul dengan orang soleh, memperbanyak doa dan taubat, mengendalikan nafsu dengan puasa, memohon perlindungan dari setan. Penutup: dunia, setan, dan nafsu adalah ujian hidup. Kunci keselamatan, kesadaran, usaha, dan pertolongan Allah. Mari perkuat iman dan kendalikan diri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.